Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Fajin Silviana, NIM 1761213, selaku Ketua Kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai lembaga pembiayaan dan P2P Lending Vintage. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Vira Parianti, Dian Eka Purwanti, Melia Irmalisa, Ria Novitasari, Wira Sakti, Sahrul Ramadan, dan Gea Putri Ramadhani. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perbedaan lembaga pembiayaan dan bank. Lembaga pembiayaan yang pertama ada dalam pelaksanaan kegiatannya tidak memungut dana dari masyarakat. Yang kedua, menyediakan dana atau barang modal. Yang ketiga, kadangkala tidak memerlukan jaminan. Yang keempat, biasanya memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Yang kelima, tidak dapat menciptakan uang giral. Dan yang terakhir, pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Lembaga perbankan, yang pertama ada dana bersumber dari masyarakat, hanya menyediakan modal finansial, selalu disertai dengan jaminan, memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah, dapat menciptakan uang giral. Peraturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya dialihkan lembaga kepada lembaga pengawas jasa keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Selanjutnya ada kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan investasi, ditujukan untuk debitur berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki usaha produktif dan yang memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif. Pembiayaan investasi dilakukan dengan cara sewa pembiayaan, jual dan sewa balik, anjuk piutang dengan jaminan, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur, pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira Parianti. Baiklah, saya akan menjelaskan kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Yang kedua itu ada pembiayaan modal kerja. Kegiatan pembiayaan investasi ditujukan untuk debitur berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki usaha produktif atau yang memiliki ide-ide untuk pengembangan suatu usaha produktif. Pembiayaan modal kerja dilakukan dengan cara yang pertama itu ada jual dan sewa balik. Yang kedua itu anjak piutang dengan jaminan. Yang ketiga anjak piutang tanpa jaminan. Yang keempat fasilitas modal usaha. Dan yang kelima adalah pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK. Yang ketiga, pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna dilakukan dengan cara yang pertama itu sewa pembiayaan. Yang kedua, pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Dan yang ketiga, pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan pembiayaan, yaitu pertama, sewa guna usaha. Yang kedua, anjak piutang. Yang ketiga, pembiayaan konsumen. Dan yang keempat, usaha kredit card. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan pembiayaan. Yang pertama di sini ada sewa guna usaha atau leasing. Ialah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Untuk digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh atau badan usaha yang berdiri sendiri. Keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank, seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang.
Oleh karena itu, perusahaan leasing harus pandai-pandai dalam memberikan atau memilih sasarannya. Jangan sampai bertentangan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan bank. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada lessor, merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua itu ada lessee, adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Dan yang ketiga itu ada supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lessee. Dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang terakhir itu adalah asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Selanjutnya itu jenis-jenis perusahaan leasing. Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan leasing dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ada independent leasing, merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dilesikan. Yang kedua itu ada captive lessor. Produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka lesikan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang atau di toko. Dan yang terakhir itu ada lessee broker. Kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dilesikan. Jenis perusahaan pembiayaan yang kedua yaitu anjak piutang atau factoring. Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dari dalam ataupun luar negeri. Perusahaan anjak piutang memang kegiatan utamanya adalah bergerak di bidang penagihan piutang. Perusahaan piutang dapat mengambil alih pengelolaan piutang baik dengan cara dikelola atau dengan cara dibeli, serta dapat pula melakukan pengelolaan administrasi piutang suatu perusahaan. Jadi, bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan seperti di atas, dapat menyerahkan seluruh persoalannya kepada perusahaan anjak piutang dengan imbalan fee dan biaya-biaya lainnya yang seperti disepakati bersama. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang. Yang pertama, ada kreditor atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang sedang mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga, debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah atau yang memiliki utang kepada kreditor. Jenis perusahaan pembiayaan yang ketiga yaitu pembiayaan konsumen atau consumer finance. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran, angsuran, atau berkala oleh konsumen. Target pasar dari model pembiayaan ini sudah jelas yaitu konsumen. Bahwa dapat disimpulkan, pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bagi konsumen dan ditunjukkan untuk pembelian barang-barang yang bersifat konsumtif, bukan untuk keperluan produktif. Aktivitas pembiayaan konsumen dilakukan karena tidak semua konsumen mampu membeli barang konsumsi dengan cara pembayaran tunai. Sebagian besar masyarakat saat ini, terutama yang memiliki pendapatan menengah ke bawah, dapat membeli barang yang diinginkan dengan cara mengangsur. Perusahaan pembiayaan konsumen akan menangani atau melakukan pembayaran dengan cara tunai kepada pihak penjual,
Selanjutnya, konsumen membayar barang tersebut dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang tertentu kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Selanjutnya, pembiayaan konsumen. Berdasarkan definisi pembiayaan konsumen di atas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu yang pertama, pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen. Yang kedua, objek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen, yaitu barang kebutuhan konsumen, yaitu biasanya berupa kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronik, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sistem pembayaran angsuran dilakukan secara angsur atau berkala. Biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan ditagih kepada konsumen. Yang keempat, jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial loans atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya, usaha kartu kredit. Kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan nama kartu kredit atau uang plastik mampu menggantikan uang sebagai alat pembayaran. Di samping itu, kartu plastik ini dapat pula digunakan untuk berbagai keperluan sehingga kegunaannya menjadi multifungsi. Resiko seperti di atas sedikit banyak dapat dieliminasi dengan menggunakan kartu plastik ini. Apalagi kartu kredit ini dapat digunakan untuk segala kegiatan secara internasional seperti Visa Card and Mastercard. Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non-bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti ATM. Adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu satu, bank atau perusahaan pembiayaan baik secara penerbit dan pembayar. Yang kedua, pedagang, sebagai tempat belanja di mana bank mengikat perjanjian. Yang ketiga, pemegang kartu, adalah nasabah yang namanya tertera dalam kartu kredit tersebut dan yang berhak menggunakan untuk berbagai keperluan transaksi. Adapun sistem kerja kartu plastik. Sistem kerja kartu plastik mulai dari permohonan penerbit kartu, transaksi pembelanjaan, sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar. Adapun hal yang perlu diketahui sebelum membuat kartu plastik, yaitu satu, nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat. Yang kedua, bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapasitas calon nasabah, kemudian diserahkan kepada nasabah. Yang ketiga, dengan kartu yang telah disetujui, pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayaran. Nah, apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya yaitu 1. Pemegang kartu melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu dan menandatangani bukti transaksinya. Yang kedua, pihak pedagang akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksinya dengan nasabah. Yang ketiga, bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Yang keempat, bank atau lembaga pembiayaan akan menagihkan ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai waktu yang tertentu. Yang kelima, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dan apabila terjadi keterlambatan, maka nasabah akan mendapatkan bunga dan mendapatkan denda. Sumber permodalan perusahaan pembiayaan. Perincian sumber dana perusahaan pembiayaan terbagi menjadi 7, diantaranya 1. Pinjaman bank, yaitu sumber dana terbesar bagi perusahaan pembiayaan di Indonesia. 2. Penerbitan kertas komersial, itu digunakan oleh perusahaan pembiayaan yang mempunyai peringkat utang tinggi. 3. Utang kepada perusahaan induk, jika perusahaan pembiayaan merupakan perusahaan anak. 4. Utang selain klasifikasi sebelumnya, penerbitan obligasi, dan sebagainya. 5. Semua kewajiban lainnya. 6. Modal saham, setoran modal dari para pemegang saham. 7. Laba ditahan, artinya laba yang tidak dibagi. Dana perusahaan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman diatur sebagai berikut. 1. Perusahaan pembiayaan dapat menerima pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. 2. Jumlah pinjaman maksimum 15 kali jumlah modal sendiri. 3. Jumlah pinjaman luar negeri maksimum 5 kali jumlah modal sendiri setelah dikurangi penyertaan. Hasil keputusan alokasi dan penyaluran dananya dapat dilihat pada sisi aktiva neraca perusahaan pembiayaan, perincian atas alokasi dan penyaluran dana. Di antaranya 1. Rekening piutang kotor yang terbagi dari konsumen, bisnis, dan real estate. 2. Dikurangi 1. Cadangan untuk pendapatan yang belum diterima. 2. Cadangan.
Perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan dapat merupakan komponen investasi, piutang pembiayaan, atau piutang sewa. Perusahaan pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang terdiri dari paling kurang 2 orang anggota dan 1 orang ketua. Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saham kepada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional perusahaan pembiayaan, dan sebagai mediator antara perusahaan pembiayaan dengan DSN MUI. Perusahaan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap tanggal 10 pada setiap bulan dan mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah. Perusahaan pembiayaan syariah. Aturan mengenai transaksi perusahaan pembiayaan syariah diantaranya sebagai berikut. 1. Setiap jenis transaksi pembiayaan syariah wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Akad-akad syariah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali memenuhi kondisi: A. Kedua belah pihak setuju untuk mentingkatnya. B. Akad bertentangan dengan prinsip syariah. C. Akad batal demi hukum. 3. Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, setiap pihak yang bertransaksi wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, baik menurut syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara pihak yang berakad. 5. Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diikuti dengan kewajiban pelaksanaan asuransi atas objek pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Objek transaksi wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah juga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai landscape vintage di Indonesia. Istilah vintage atau teknologi finansial awalnya digunakan untuk mendeskripsikan suatu teknologi baru yang bisa membantu memperbaiki dan mengotomasi layanan finansial, terutama yang berhubungan dengan sistem backend dari institusi keuangan yang telah ada. Saat ini, istilah tersebut telah berkembang dan mencakup lebih banyak sektor yang berhubungan dengan konsumen seperti inovasi dan automasi untuk layanan keuangan, peningkatan literasi, pendampingan dan edukasi keuangan, pengelolaan keuangan, pinjam meminjam, retail banking, penggolongan dana, transfer uang dan pembayaran, investasi, penggunaan mata uang virtual. Saat ini bahkan ada juga perusahaan vintage di bidang-bidang khusus seperti vintage pendidikan dan vintage pertanian. Di Indonesia sendiri, perkembangan dan eksistensi vintage mulai terlihat sekitar tahun 2015 yang lalu. Hal itu ditandai dengan didirikannya Asosiasi Vintage di Indonesia dengan tujuan awal yakni menyediakan partner bisnis yang mumpuni. Asosiasi Vintage Indonesia menjadi pihak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan vintage di Indonesia. Hingga pada akhirnya perusahaan-perusahaan dan produk vintage mulai banyak bermunculan pada tahun 2016 yang lalu. Sejauh ini, sebanyak 150 perusahaan vintage telah terdaftar resmi di OJK dan juga sistem pembayaran dari 54 vintage sudah terdaftar di Bank Indonesia. Perkembangan vintage di Indonesia pun bisa dikatakan cukup signifikan, bahkan kedepannya diproyeksikan bisa melebihi Tiongkok dan Brazil. Pada tahun 2019 saja, total penyaluran pinjaman telah mencapai 25,95 triliun. Angka terbesar naik 14,36% jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan mencapai 22,67 triliun. Selanjutnya, peer-to-peer lending adalah metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis, sebaliknya mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Intinya, peer-to-peer lending akan menghubungkan pemberi pinjaman pendana dengan peminjam secara online. Dengan peer-to-peer lending, setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan, tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan. Pada dasarnya, sistem peer-to-peer lending ini sangat mirip dengan konsep marketplace online yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual.
Namun, dalam peer-to-peer lending, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gea Putri. Jadi boleh dikatakan bahwa P2P Lending ini merupakan marketplace untuk kegiatan peminjam-meminjam uang. P2P Lending ini prosesnya jauh lebih kompleks ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah, dan lainnya. Kenapa sih sistem ini disebut peer-to-peer? Karena masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang lain sesama pengguna sistem P2P sebagai alternatif. Bagaimana cara kerja peer-to-peer lending? Yang pertama, peminjam. Sebagai peminjam, yang perlu peminjam lakukan hanyalah menggugah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online, yang diantaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu, dan juga tujuan peminjam dalam pinjaman tersebut. Bagi badan usaha yang mendaftar sebagai pinjaman, biasanya diminta menyerahkan juga dokumen identitas, bukti legalitas perusahaan, dan laporan keuangan usaha. Permohonan peminjaman, peminjam bisa diterima ataupun ditolak, tentunya tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan peminjam ditolak, maka peminjam harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan peminjam. Kemudian, jika diterima, suku bunga peminjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman peminjam akan dimasukkan ke dalam market flow yang tersedia agar semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman peminjam. Poin yang kedua yaitu pendana. Sebagai investor, nantinya pendana memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Pendana juga pastinya bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam sebagai pendapatan, riwayat keuangan, tujuan pinjaman, beserta alasannya, dan sebagainya. Jika pendana memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, pendana bisa langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan investasi pendana. Pinjaman akan menoil dana pinjamannya setiap bulan dan pendana akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan P2P Lending di peminjam dan di pendana. Yang pertama ada kelebihan peminjam. Yang satu, manfaat terbesar bagi P2P Lending, suku bunga lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga keuangan misalnya bank. Yang kedua, mengajukan pinjaman tidak seformal ketika mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti bank dan prosesnya lebih cepat dan mudah. Dan yang ketiga, P2P Lending merupakan pinjaman tanpa anggunan yang artinya jaminan apapun sama sekali tidak diperlukan. Yang kedua, kekurangan bagi peminjam. Jika peminjam telah membayar tagihan akan sangat signifikan, jumlah yang dibayar nantinya bisa menjadi tinggi. Dan yang kedua, pinjaman hanya bisa cocok untuk jangka pendek. Kenapa? Semakin lama kita meminjam, maka tagihan akan terus naik. Dan ada kemungkinan dana peminjam bisa terpenuhi keseluruhan. Namun tidak ada jaminan bahwa semua pengajuan dana terpenuhi. Dan yang ketiga, jika peminjam memerlukan 150 juta dan jika hanya 75 juta yang terpenuhi, pengajuan peminjaman berarti gagal. Dan dana 75 juta tadi dikembalikan ke investor. Dan yang ketiga yaitu kelebihan bagi pendana. P2P Lending sudah resmi diatur oleh OJK lewat peraturan OJK nomor 77/POJK 01/2016. Yang kedua, memberikan pinjaman sangat cepat dan mudah. P2P Lending terkhusus jika pendana memiliki dana lebih. Tidak tahu harus mengalokasikan kemana. Yang ketiga, suku bunga pinjaman memiliki nilai signifikan sehingga lebih menguntungkan. Dan kekurangan bagi pendana. 1. Jika pendana menginvestasikan uang di P2P Lending, tidak bisa diambil kapanpun pendana ambil. Tidak seperti di bank. 2. Ada kemungkinan si peminjam gagal dalam mengembalikan uang, sehingga dana pendana bisa lenyap. Terima kasih atas perhatiannya.
Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.